Tobat tidak boleh ditunda-tunda. Ya, jangan kemudian nanti saja Ustadz tobatnya kalau pensiun. Nanti aja Ustadz tobat itu kalau saya umur 60. Ya, sekarang saya kepingin seneng-seneng dulu Ustadz. Ya, apalagi punya mutunya mutu ngawur. Apa itu? Muda, foya-foya, tua masuk surga. Mati masuk surga? Enggak, ya. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Iya. Ini kalimat ini menarik ya. Menarik. Tolong tanyakan sama orang yang punya mutu seperti ini. Kamu tahu matimu kapan? Nah, itu masalahnya, dia tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada istilah muda foya-foya. Foya-foya itu identik melakukan perbuatan yang tidak sesuai tuntunan, jelas melanggar foya-foya. Iya. Terus tua kaya raya. Loh, sudah. Kita lihat aja panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika wafat meninggalkan 3 warisan, tidak lebih dari 3. Yang pertama keledai putihnya, yang kedua baju besi perangnya, yang ketiga sepetak lahan kosong, itu pun diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Udah, itu. Wong Nabi itu rumahnya kalau sujud, tahajud, Nabi kalau mau sujud harus mencubit kakinya Aisyah. Jadi Aisyah itu narik kakinya baru Nabi bisa sujud. Nanti rakaat kedua Aisyah menselonjorkan lagi kakinya, diselonjorkan. Nanti mau sujud dicubit lagi, terus gitu. Anda bisa bayangkan rumah Nabi, ya. Sudah, Pak, Bu, maaf ini rumahnya banyak, Surabaya ada, Gresik ada, Malang ada. Saya mau tanya, yang ditiduri semua rumah atau satu kamar? Satu kamar. Mobilnya banyak, mulai merek Eropa, Jepang dan seterusnya. Yang dipakai cuma berapa? 1. Punya beras tontonan, yang dimakan cuma sepiring. Selesai. Manusia, ya ngapain berlebihan? Ya, seperti itu. Ya, istri 1 yang setia, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Udah enggak usah bahas itu, ya. Nanti saya kena kartu merah dari ibu-ibu ini, ya. Ada yang tidak mau taklim lagi sama saya, ya. Kita lanjutkan. Sekarang pelajaran yang keberapa? Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngomong yang kedua, ya. Yang pertama ini nggak berlaku, itu ya. Itu butuh ilmu khusus itu, ya. Antum sudah nikah ya? Sudah ya? Oh iya. Antum Mojokerto kan? Nah, iya. Gitu ya. Iya. Kita lanjutkan. Menikah harus disegerakan. Yang ketiga, sodako. Jangan ditunda-tunda. Akibatnya kalau ditunda-tunda, seperti yang Allah beritakan di surat Al-Munafikun, surat nomor 63 ayat 10. Giliran roh sudah di kerongkongan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah
jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau, dan tentunya kita doakan kepada Bapak Yudi Allahyarham, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga perjalanan kita, langkah kaki, niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Memang kajian ini rutin di setiap Ahad pekan yang keempat di kediaman Bapak Yudi Allahyarhamu dan Ibu Mia, yaitu pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah taala, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 200 fatwa emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitabnya minta tolong diambilkan dalam buku itu yang di depan sendiri. Iya betul. Nah, yaitu 200 fatwa emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah taala. Di dalam buku ini disebutkan hadis-hadis Nabi yang pendek, hadis-hadis Nabi yang singkat. Kenapa? Karena agar mudah dihafalkan oleh kaum muslimin, dan juga sudah menjadi kebiasaan Nabi. Bahkan beliau itu dijuluki punya keistimewaan atau mujizat namanya Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat namun memiliki bobot. Ya, kata-kata yang ringkas, singkat dan berbobot. Dan itu adalah yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis tersebut tertuang di dalam buku ini. Bapak Ibu sekalian, menurut catatan saya, terakhir saya menyampaikan materi ini, memang bulan yang lalu kita sempat ketemu di majelis taklim ini, tentunya tidak sebanyak ini ya pesertanya. Pada terakhir saya menyampaikan materi ini adalah kita sudah menyelesaikan hadis yang nomor 2. Jadi pagi hari ini kita akan masuk hadis yang nomor 3 dan nomor 4. Jadi 2 hadis sekaligus kita bahas pada pagi hari ini, nomor 3 dan nomor 4. Hadis yang nomor 3 diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2323, 2323. Itu dicetakan terjemahan. Tetapi kalau di nomor aslinya 2702. Baik, itu hadis nomor 3. Hadis yang nomor 4 adalah riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomor aslinya 4253.
4253. Kalau cetakan terjemahannya nomor 3449. Baik, kita baca dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari kita dengarkan hadis yang nomor 3, riwayat Muslim, nomor hadis 2323. 2323 ya. Nomor aslinya 2702. Saya bacakan, siap terjemahannya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrat. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Ada mic satu lagi, biar yang di belakang dengar. Kalau ada. Ya. Nah, silakan. 2323. Ya, 2323. Kita dengarkan baik-baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? hai manusia, Ya. tobatlah kamu semua kepada Allah. Berarti perintah ini, dan asal hukum perintah itu wajib Bapak Ibu. Tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Lanjut. Sesungguhnya aku tobat kepadanya 100 kali setiap hari. Duh. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Baik, ini hadis nomor 3. Sekarang kita akan bahas hadis nomor 4, yang kira-kira isinya juga tidak jauh dari hadis yang nomor 3, memiliki korelasi yang kuat. Mari kita dengarkan riwayat Ibnu Majah, atau dalam kitab Sahih Targhib aja nggak apa-apa yang dibaca. Saya bawa kok Sahih Targhib jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3143. Sahih Targhib 3143. Kalau Ibnu Majah tadi nomor aslinya 4253. Ya, kita baca yang ada di Sahih Targhib wa Tarhib aja. Nomor 3143, 3143. Kita dengarkan ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Loh, perawinya sama, sahabat yang meriwayatkannya juga sama ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, Abdullah bin Umar itu disingkat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ulang lagi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Baik, Allah Azza wa Jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum di kerongkongan, selama belum sakaratul maut masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah ruh sampai di tenggorokan, mendesak, yaitu sakaratul maut, maka Allah tutup pintu taubat sehingga penyesalan tidak berguna lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas. Dua hadis ini mengandung berapa pelajaran? Hadis ini nomor 3 dan nomor 4 mengandung 5 pelajaran. 5 pelajaran. Nanti yang nomor 5 itu yang agak panjang itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini? Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, pelajaran yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia dan paling banyak bertaubat kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, alias maksum.
Nabi itu punya al-ismah. Apa itu al-ismah? Kemaksuman, terhindar dari dosa. Tetapi sekalipun demikian, dosanya Nabi yang lalu yang akan datang telah dihapus, ya. Nabi bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal beliau ini maksum loh. Beda sama kita. Kalau kita ini makhluk pendosa, ya, artinya makhluk yang tidak pernah lepas dari yang namanya khilaf, dosa, sengaja tidak sengaja, kecil maupun besar, maka pasti namanya saja manusia. Tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia itu sempurna lepas dari dosa. Bahkan Allah saja mengajarkan doa kepada kita kan. Saya yakin panjenengan sering baca ayatnya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami atas kelalaian kekhilafan kami. Loh, namanya saja manusia, lupa, khilaf, dosa, itu sudah menjadi tanda sebagai manusia. Adapun Nabi juga manusia, tetapi beliau memiliki ismah. Apa itu ismah? Maksum. Mana dalilnya? Mana dalil pendukung kalau Nabi itu dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala di surat nomor 48 Al-Fat. Quran surat nomor 48 Al-Fat. Ya, Quran surat 48 Al-Fat itu ya. 48 ayatnya awal-awal, ayat 2. Ayat 2 saja yang kita baca, ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Silakan. Ayat 2. Ayat 2. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Ada dalam kurungnya, mu di situ Muhammad. Ya. Jadi supaya Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. Nah begitu, ulang lagi. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu Muhammad terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh jelas sekali. Nabi itu dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Teruskan. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu. Terus. Dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus. Ini menunjukkan kepada kita inilah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan satu lagi dalil. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Kalau nggak salah saya bawa jilid 2 itu. Naam, nomornya 621. 621 dari Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi itu kalau sholat malam sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak kakinya. Lalu Aisyah berkata, bukankah dosa Anda yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kenapa Anda menyusahkan diri seperti ini sampai kaki Anda pecah-pecah bengkak? Nah, apa kira-kira jawabannya Nabi? Silakan Pak Didi. Dari mana itu? 621 Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Nah itu, sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, bengkak kakinya. Lanjut, teruskan. Maka aku berkata kepada beliau, baik, silakan. mengapa engkau melakukan ini? Kenapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni? Loh, ini untuk mempertegas, yaitu ayat Quran tadi. Dosa Nabi kalau ada loh ya, yang lalu maupun yang akan datang, kalau ada sudah diampuni oleh Allah. Terus lanjut. Beliau menjawab, apa jawaban Nabi? Kenapa beliau lakukan itu? Silakan. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini tidak senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Jadi Nabi ingin merealisasikan rasa syukur beliau kepada Allah dengan sholat malam sampai bengkak. Maksudnya bengkak itu dikarenakan apa Ustadz? Ya lama berdirinya.
Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, sholat malam yang paling afdol itu yang paling lama berdirinya, bukan sujudnya, paling lama. Berarti carilah ayat-ayat yang panjang. Nah itu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Pelajaran yang nomor 2. Dari 2 hadis tadi ya, hadis nomor 3 dan hadis nomor 4. Pelajaran yang kedua adalah, yaitu, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang wajibnya taubat. Nggak ada yang mengatakan taubat itu hukumnya sunnah, nggak ada. Semua ulama sepakat taubat itu hukumnya wajib. Bahkan termasuk fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Fardu ain. Ya. Ada dalil pendukungnya, ada yang menunjukkan taubat itu wajib setiap kita, laki-laki, wanita, yang muda maupun yang tua, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, wajib. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibuka Quran surat nomor 24, An-Nurnya. An-Nurnya dibuka surat An-Nur ayatnya 31. Ayatnya 31 An-Nur, mohon maaf, surat nomor 24 ya, ayat 31. Ya? Iya, nanti itu ada di bagian akhir, ya. Nanti itu ada di bagian akhir. Silakan Bapak Ibu, karena ayatnya panjang ya, ayat 31 itu, yang sudah buka aplikasi Quran di Androidnya, bagian bawah, yaitu ada kalimat watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ada enggak kalimat itu? Ada ya? Ayo, bagian akhir, agak ke bawah. Ya ujung-ujung ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayo terjemahannya, silakan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Loh, disuruh bertobat. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Terus. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Baik. Jadi orang kalau memperbanyak taubat, maka dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang muflihun. Apa muflihun itu? Orang beruntung, orang sukses. Ya, orang sukses itu Bapak Ibu sekalian bukan orang yang kaya raya, orang yang gelarnya panjang, rumahnya mewah, mobil mewah, itu bukan orang sukses. Orang sukses itu menurut Allah dalam Al-Quran, orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang sukses. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Mumpung ini ketemu ini ya, saya sampaikan ini berita baik, yaitu dari Allah kepada kita, bahwasanya Bapak Ibu harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita hidayah Bapak Ibu sekalian. Loh, memangnya kenapa Ustadz? Sebab nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, para malaikat-malaikat penghuni surga itu menyambut kita orang-orang beriman. Itu ucapannya adalah, yaitu bukan ucapan selamat kalian masuk surga karena sholatmu, karena zakatmu, karena bukan. Tetapi ucapannya adalah karena engkau telah diberi hidayah oleh Allah, engkau telah ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar. Makanya berbahagialah panjenengan semua yang diselamatkan oleh Allah dari jalan kesesatan, dari jalan-jalan yang menyimpang. Kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Nah itu agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada penambahan, tidak ada intervensi, tidak ada pengurangan, yaitu mengikuti betul-betul jalan Rasul dan para sahabat. Di mana Ustadz dalilnya itu Ustadz? Yaitu nanti penduduk surga mengucapkan selamat karena kita telah mendapatkan hidayah. Coba dibuka Quran surat 7. Panjenengan kalau dengar ayatnya ini, yaitu Masya Allah, Quran surat 7. Surat 7 itu surat apa? Al-A'raf ya. Al-A'raf, ayatnya Bapak Ibu sekalian, surat 7 Al-A'raf, ayatnya adalah 43. Ayat 43. Kita dengarkan nih murotalnya. Allah, ya silakan. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Terus.
mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Terus, Dan mereka berkata, nah ini perhatikan penduduk surga, silakan. segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah, karena di situ ada kalimat laula an hadanallah. Loh itu ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ya. Ulang lagi. Segala puji Bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Terus, Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. loh, pentingnya hidayah ini Bapak Ibu sekalian. Pentingnya hidayah. Ini perkataan penduduk surga ini. Saking senengnya. Ya ini karena semua hidayah dari Allah sampai-sampai aku masuk surga ini. Loh itu. Kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin aku masuk surga. Lanjut, Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami. Terus. Membawa kebenaran. Terus. Dan diserukan kepada mereka. Ya. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas sekali, makanya kita kalau berdoa, Bapak Ibu, doa yang paling penting kita panjatkan kepada Allah itu 6, Bapak Ibu. Jadi panjenengan itu sebelum minta rezeki, minta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh soleha, sebelum yang harus panjenengan dulukan itu 6, mintanya itu 6, dulukan 6 ini. Apa saja itu? Yang pertama, minta rahmatnya Allah, karena nggak mungkin kita itu masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Satu, minta rahmat. Doanya kayak apa Ustaz? Minta rahmat banyak. Di antaranya Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah itu. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat Al-Kahfi kan itu? Iya, Al-Kahfi itu. Minta rahmat. Loh, yang kedua selain minta rahmat, minta hidayah. Minta hidayah karena penting. Abu Thalib itu mati kafir meskipun tiap hari dididik sama guru terbaik di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap matinya kafir karena dia tidak tercelup hidayah, hatinya tidak tersentuh dari hidayah Allah. Mati-matian Nabi ngajarkan kalimat tauhid, sampai nazak itu masih diajari tauhid, tapi karena nggak dapat hidayah, ya seperti itu, sehingga matinya tragis, yaitu kafir. Bayangkan. Jadi bahkan Nabi mau mendoakan ampunan saja ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Loh coba. Oleh karena itu hidayah ini penting. Sebab banyak orang-orang yang sudah menetapi jalan hidayah, ternyata luntur dan lentur. Kembali kepada jalan kesesatan. Banyak yang kayak begini. Ya. Baik, jadi ini hidayah. Yang ketiga, minta agar diampuni dosa. Dosanya diampuni. Itu doa yang kita panjatkan nomor 3. Ya, dosa kecil, dosa besar, minta diampuni. Ya, dosa yang terkait dengan Allah, dosa terkait hakul adami, hak-hak anak Adam. Ya, menyakiti orang, ya tetap meskipun kita minta ampun kepada Allah, ya harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Yang keempat, Bapak Ibu, yang harus kita panjatkan adalah doa minta tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkanlah ilmu. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Nah itu. Terus yang kelima adalah doa minta keselamatan dunia akhirat. Keselamatan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku keselamatan dunia akhirat. Terus diulang lagi kan, itu dirinci. Ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Loh, rinci. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu maaf, yaitu pintu maaf, kemaafan dan keselamatan dari agamaku, duniaku, loh, keluargaku, hartaku. Nah itu, selamat dunia akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, panjenengan kalau berdoa tolong dulukan yang satu ini, jangan sampai dilupakan. Apa itu yang keenam? Minta dimasukkan surga, dijauhkan
neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, katanya Rasulullah SAW ketika Nabi mendengar ada seseorang yang setelah innaka hamidum majid, lalu orang itu baca doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Lalu kata Nabi, seputar itulah kita berdoa, minta dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Kenapa? Karena orang sukses itu masuk surga, dijauhkan neraka. Ada ini dalilnya, ada. Coba dibuka Quran surat 3 Ali Imran. Ali Imran dibuka ayatnya 185 coba. Ali Imran 185. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Semuanya selama dia bernyawa pasti merasakan mati. Termasuk Nabi Khidir. Ya, ini juga sudah wafat. Jadi kalau masih ada di tengah masyarakat pemahaman Nabi Khidir masih yaitu bergentayangan, Nabi Khidir masih berjalan di mana-mana, ini pemahaman yang salah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Terus lanjut. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Baik, poinnya sekarang. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa dijauhkan dari neraka, setelah itu dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ya itu, Bapak Ibu lihat kalimat Arabnya, tulisan teks Arabnya, faz, faqad faza, faqad faz. Bapak Ibu, faz itu sukses artinya. Makanya kalau ada orang namanya Fauzi, Fauzan, ya seperti itu. Terus kemudian kalau wanita Fauzia, itu ya, Faiza, itu artinya sukses. Kenapa? Iya, iya, iya. Faiz, nah itu Faiz. Ada nggak? Pernah dengar nama orang namanya Faiz? Ada Faiz, Fauzan, Fauzi. Nah itu Fauzi. Itu artinya sukses, beruntung. Jadi jelas dalam ayat ini orang yang sukses itu orang yang dimasukkan ke surga. Nah, iya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor pelajaran yang nomor 3 mestinya ya, kita masih nomor 2. Jadi saya ulang lagi, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang namanya taubat itu hukumnya wajib, bahkan fardu ain setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Ayatnya tadi An-Nur ayat 31. Sekarang tak tambahkan lagi dalil yang menunjukkan taubat itu wajib hukumnya. Coba surat nomor 66 At-Tahrim, surat 66. Saya yakin panjenengan pernah dengar ayat ini, minimal familiar di telinga kita. At-Tahrim ayat 8, surat 66 ayat 8, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh, pernah dengar ayat ini ya? Silakan, ayo. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya taubat. Lah kayak apa taubatnya? Nanti kita bahas. Sekarang yang nomor 3, pelajaran nomor 3. Tidak boleh menunda taubat. Nggak boleh. Taubat tidak boleh ditunda-tunda. Jangan suka menunda taubat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Ahmad, ya sayang kitabnya tidak saya bawa ini, silsilah hadis sahih. Dalam kitab silsilah hadis sahih, nomor hadisnya 1794, 1794. Begini bunyinya. Dari Abu Al-A'mashi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-A'mashi ya, dari Al-A'mashi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah." Bersikap tenang ya. Bersikap tenang, slow, tidak gerusa-gerusu, itu kata Nabi, bersikap tenanglah dalam segala urusan. Ya, kecuali kata Nabi illa fi amalil akhirah, kecuali ketika beramal untuk akhirat, nggak boleh tenang, nggak boleh slow, nggak boleh yaitu pelan-pelan, nggak boleh, kecuali untuk perkara akhirat, nggak boleh ditunda-tunda maksudnya.
Bersikap tenang itu baik dalam semua hal. Bahkan Nabi pernah mengatakan demikian. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Orang yang tenang, slow, tidak gerusa-gerusu, itu dari Allah. Sedangkan orang yang suka kesusu, suka keburu-buru, itu dari syaitan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Islam ada 7 perbuatan yang mesti dilakukan cepat-cepat, tidak boleh ditunda. Ada 7 perbuatan di dalam Islam, amalan yang tidak boleh ditunda-tunda melakukannya. Harus sekarang-sekarang. Sekarang-sekarang. Nggak boleh ditunda-tunda. Apa itu Ustaz? Padahal tadi dalilnya kan kalau pelan-pelan itu bagus. Bahkan kalau pelan-pelan itu datang dari Allah. Justru yang suka gesusu-gesusu itu dari syaitan. Lah ini malah kita disuruh cepat-cepat. Apa itu? 7 amalan. 1, berbuka puasa. Nggak boleh nunda-nunda. Waktunya matahari terbenam, langsung maghrib langsung buka. Jangan kemudian pakai alasan insya Allah sampai isya kuat kok Ustadz saya. Ini bukan kuat-kuatan, bukan. Ya, karena aturannya adalah ketika matahari terbenam. Yang kedua adalah menikah. Jangan ditunda-tunda, apalagi menikahkan anak wanita. Iya, nggak usah nunggu kakaknya, nunggu nanti adiknya, jangan dilompati. Nanti kalau dilompati kualat, waduh. Ya, ini kalau memang sudah waktunya jodohnya, ya ternyata yang melamar itu niatnya itu melamar kakaknya, misalnya ya, mau ngeliati nador kakaknya, adiknya lewat, seret itu. Bilang sama ibunya, aku kok seneng sih ngambil sing iku. Itu terus kata ibunya, ojo ya, jangan kakaknya dulu ya kak, apa itu ndak pantas ya istilahnya. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau memang datang jodohnya siapapun itu segerakan. Apalagi di sini bapak-bapak yang belum menikah atau mas-masnya ada di sini yang belum menikah. Nggak ada ya. Yang kedua maksudnya. Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngomong yang kedua ya. Yang pertama ini nggak berlaku itu ya, itu butuh ilmu khusus itu ya. Antum sudah nikah ya? Sudah ya? Oh iya. Antum Mojokerto kan? Nah iya. Gitu ya? Iya. Kita lanjutkan, menikah harus disegerakan. Yang ketiga, sodako. Jangan ditunda-tunda. Akibatnya kalau ditunda-tunda, seperti yang Allah beritakan di surat Al-Munafikun. Surat nomor 63 ayat 10. Giliran roh sudah di kerongkongan, baru dia berkata, tunda kematianku, aku ingin bersodako. Terlambat. Kemana saja Anda selama ini, harta itu Anda kemanakan aja. Itu makanya sodako jangan ditunda. Waktunya sodako keluarkan. Sebab ada orang itu menunda mengeluarkan zakat nunggu momen yang pas. Kemarin ada ibu-ibu, Ustadz sebenarnya bulan ini itu jatuh temponya zakat saya Ustadz, setahunnya zakat saya. Kan haul sama nisab, sudah haul Ustadz, setara 85 gram emas, sudah Ustadz, bahkan lebih. Lah yang kedua, jatuhnya 1 tahunnya itu hijriyah, ya bulan ini. Lah maksud saya itu tak keluarkan bulan depan aja Ustadz. Katanya bulan depan kan Muharram itu hari rayanya anak yatim. Loh, ini adalah ajarannya Syiah. Hari raya itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak ada rioyo anak yatim. Bapak Ibu lihat itu, kalau sudah Muharram, banyak orang-orang nyantuni anak yatim. Karena mereka berkeyakinan Muharram, terutama tanggal 10, itu hari raya anak yatim. 10 Muharram, Asyura. Kenapa? Karena ini ajarannya Syiah. Orang Syiah punya ajaran, Husain itu meninggal tanggal 10 Muharram, dimakamkan di satu tempat yaitu Karbala. Mereka melakukan ratapan-ratapan jahiliyah dengan memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah. Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi. Mereka bukan memukulkan dengan pisau atau bukan, tembak. Iya, tembak. Jadi ditempelkan persis sama bagian apa itu pinggir perutnya itu dipegangi orang banyak, kalau dia sudah sedor langsung. Karena apa? Karena ini sebagai bentuk penyesalan menurut mereka. Lah ini ratapan atas kematiannya Husain. Loh, kaitannya sama anak yatim. Karena Husain meninggal, maka anak-anaknya tentunya akan jadi yatim. Sehingga mereka orang Syiah merayakan hari raya anak yatim setiap tanggal 10 Muharram.
Kita nggak boleh. Yang namanya menyantuni anak yatim itu ya kapanpun. Ya, jadi tolong kalau kita dimintai misalnya ibu-ibu ya, terutama mohon maaf teman-teman itu, ayo kumpulkan uang donasi untuk anak yatim bulan depan. Kenapa kok harus bulan? Tolong dikejar. Kenapa kok bulan depan? Kenapa kok tidak sekarang? Apa Anda bisa menjamin kita bisa hidup sampai bulan depan? Ya tidak bisa sekarang. Ayo donasi kumpulkan sekarang disalurkan. Nah itu ya. Jadi banyak ritualnya orang Syiah yang kaum muslimin mengadopsi. Banyak diadopsi, ya seperti itu. Banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Kita lanjutkan nomor 4, menutup hutang. Hutang harus ditutup segera, jangan ditunda-tunda. Begitu keluarga kita wafat, segera tutup hutangnya. Seperti itu. Sekalipun menghabiskan seluruh harta warisannya. Nggak apa-apa, karena kasihan mayit, kasihan jenazah. Kalau wafat dia meninggalkan hutang. Kata Nabi SAW, ruhnya mukmin itu terkatung-katung, nggak bisa masuk surga karena utangnya. Meskipun matinya mati syahid, meskipun mati syahid nggak bisa karena utang. Lah ini bahaya ini. Ini makanya jangan suka berhutang ya. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5, merawat jenazah. Merawat jenazah. Ya. Ustadz, ada enggak Ustadz? Utang itu bukan utang uang. Saya mundur dikit. Bukan utang uang, tapi utang ibadah. Ada. Banyak itu ya. Terutama dalam hal ini yang sering melakukannya adalah, maaf ya, wanita. Contohnya utang ibadah yang terkait dengan wanita. Masalah sholat. Contoh, hari ini tanggal 24 Juli. Hari ini adalah tanggal wanita itu haid. Sampai hari ini belum haid. Lalu nanti waktu adzan zuhur, ketika adzan dia belum haid. Cuman dia tidak segera sholat zuhur. Dia tunda-tunda, dia merasa waktunya zuhur kan masih panjang. Bisa setengah 1, bisa jam 1 siang, bisa setengah 2 siang. Sehingga ketika dia tunda, begitu jam 1 dia masuk ke kamar mandi, dia lihat haid. Utang zuhur itu berarti dia. Dia utang sholat zuhur. Utang sholat zuhur. Oh iya, itu. Lah terus gimana cara mengkodoknya? Ketika nanti dia suci, entah sucinya itu sepekan, kan macam-macam sucinya wanita. Bisa jadi 7 hari, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Misalnya nih, sucinya malam, hari ke-7. Sepekan kemudian, hari Ahad tanggal 31 Juli. Sucinya ba'da Isya, maka setelah, maka ketika Isya dia sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah itu sholat Isya. Loh, duhurnya di waktu Isya? Iya. Jadi tidak dilakukan pada saat sama-sama duhur, enggak. Dia harus kodok karena dia meninggal. Loh, bukan Isya dulu terus duhur, enggak. Karena urutan sholat itu duhur, asar, maghrib, Isya. Banyak enggak yang model-model kayak begini? Makanya katanya ulama jangan suka menunda-nunda sholat. Ya, kenapa? Karena ini jadi utang ibadah. Misalnya lagi waktunya puasa Ramadan haid, lalu ditunda-tunda, tidak disegera, diqadha. Ya, dia mengejar puasa 6 hari di bulan Syawal, sedangkan utangnya sampai sekarang belum dibayar. Lah, padahal yang wajib harus didahulukan mestinya. Sekalipun boleh, cuman lebih utama yang wajib. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi nomor 4 menutup hutang, nomor 5 merawat jenazah. Jangan ditunda-tunda. Apalagi orang soleh, maka segerakan dia. Nomor 6 sholat. Maksudnya sholat itu Ustaz cepet-cepetan? Enggak. Maksudnya mendatangi panggilan sholat. Jadi kalau sudah waktunya adzan, bahkan sebelum adzan dia ke masjid. Rata-rata kebiasaan kita, apalagi rumah dekat rumah, rumahnya dekat masjid, itu kalau waktunya adzan nggak ke masjid. Begitu iqomah baru lari-lari ya, itu ya, padahal nggak boleh itu, yaitu berlari-lari kecil menuju masjid, mendatangi iqomah nggak boleh. Jadi kata Nabi, berjalanlah dengan tenang. Kita lanjutkan nomor 7, taubat. Ya ini bahasanya, taubat tidak boleh ditunda-tunda. Ya, jangan kemudian nanti saja Ustadz taubatnya kalau pensiun.
Nanti aja Ustadz tobat itu kalau saya umur 60 ya. Sekarang saya kepingin seneng-seneng dulu Ustadz ya. Apalagi punya mutunya mutu ngawur. Apa itu? Muda, foya-foya, tua masuk surga. Masuk surga. Enggak, ya. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Iya. Ini kalimat ini menarik ya. Menarik. Tolong tanyakan sama orang yang punya mutu seperti ini. Kamu tahu matimu kapan? Nah, itu masalahnya, dia tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada istilah muda foya-foya. Foya-foya itu identik melakukan perbuatan yang tidak sesuai tuntunan, jelas melanggar foya-foya. Iya. Terus tua kaya raya. Loh, sudah. Kita lihat aja panutan kita Nabi SAW. Beliau ketika wafat meninggalkan 3 warisan, tidak lebih dari 3. Yang pertama keledai putihnya, yang kedua baju besi perangnya, yang ketiga sepetak lahan kosong. Itu pun diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Udah, itu. Wong Nabi itu rumahnya kalau sujud, tahajud, Nabi kalau mau sujud harus mencubit kakinya Aisyah. Jadi Aisyah itu narik kakinya baru Nabi bisa sujud. Nanti rakaat kedua Aisyah menselonjorkan lagi kakinya, diselonjorkan. Nanti mau sujud dicubit lagi, terus gitu. Anda bisa bayangkan rumah Nabi, ya. Sudah, Pak Bu maaf ini rumahnya banyak, Surabaya ada, Gresik ada, Malang ada. Saya mau tanya, yang ditiduri semua rumah atau satu kamar? Satu kamar. Mobilnya banyak, mulai merek Eropa, Jepang dan seterusnya. Yang dipakai cuma berapa? 1. Punya beras tontonan, yang dimakan cuma sepiring. Selesai. Manusia, ya ngapain berlebihan? Ya, seperti itu. Ya, istri 1 yang setia, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah enggak usah bahas itu, ya. Nanti saya kena kartu merah dari ibu-ibu ini, ya. Ada yang tidak mau taklim lagi sama saya, ya. Kita lanjutkan. Sekarang pelajaran yang keberapa? 4. Yang keempat, pelajaran keempat. Manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa. Namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nggak terlepas. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Nomornya 3139. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3139. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo. Iya, silakan. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, semua anak keturunan Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Duh, jelas sekali. Terus orang yang terbaik bagaimana Pak Didi? Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan dosa adalah orang yang giat bertaubat. Loh, orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang ketika melakukan dosa, ia sesali kesalahannya, lalu dia berjanji tidak mengulanginya lagi, tobatnya tobat nasuha. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Sampai-sampai begini. Sambil saya ingat, coba saya minta Sahih Muslimnya, saya pinjam Sahih Muslimnya. Kata Nabi SAW, andai kata satu dunia ini seluruhnya itu orang baik, satu dunia ini orang baik semua, semuanya orang soleh, maka Allah akan ciptakan makhluk baru lagi, yang makhluk itu penuh dengan melakukan dosa dan maksiat, lalu kemudian mereka bertobat karena Allah suka dengan hambanya yang bertobat. Andai kata satu dunia ini nggak ada orang maksiat, nggak ada judi, nggak ada zina, semuanya Allah akan ciptakan makhluk baru lagi, yang makhluk itu suka berbuat dosa. Ya. Lalu mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mari kita dengarkan, itu ada di dalam Sahih Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nomor hadisnya, ya, di dalam hadis
Riwayatnya adalah riwayat Muslim. Nah ini harus mencari nih. 2.300-an kalau tidak salah itu ya. Ya, baik, kita lewati dulu aja ya, sambil saya ingat-ingatin. Ada beberapa waktu yang lalu saya baca Sahih Muslim. Ya, kenapa? Lah itu apa? Iya. Baik, jadi kalau mereka melakukan kebaikan, satu dunia ini orangnya orang soleh semuanya, Allah akan yaitu ciptakan makhluk baru, yang makhluk itu melakukan kemungkaran, lalu Allah berikan ampunan kepada mereka. Allah senang dengan hambanya yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sambil nanti saya carikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, sekarang materi yang nomor 5. Terakhir, penutup. Yang kelima, syarat taubat agar diterima oleh Allah. Lah ini, syaratnya taubat kalau ingin diterima oleh Allah. Syaratnya taubat. Kita semua bertaubat. Tapi syaratnya agar taubat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ada 10 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah. 1, mentauhidkan Allah. Karena kalau tidak mentauhidkan Allah, percuma. Tidak ada manfaatnya tobatnya. Harus mentauhidkan Allah. Berarti lawannya tauhid adalah syirik. Tinggalkan kesirikan Bapak Ibu. Harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil. Yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 18. An-Nisa ayat 18. Surat An-Nisa itu surat nomor 4. Ayatnya ayat 18. Nanti ayatnya itu Bapak Ibu sekalian ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ada di tengah-tengah ayatnya itu. Tidak kita baca dari awal, tapi nggak apa-apa. Dibaca dari awal nggak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wahum kuffar." Lah itu poinnya itu. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ayo Pak Didi. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Saya benar-benar taubat sekarang. Percuma, giliran ajal baru ingin taubat. Teruskan poinnya sekarang. Dan tidak pula diterima taubat. Ulang lagi. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang mati sedangkan mereka di dalam kekafiran. Lah lawannya kafir di sini maksudnya adalah yaitu ya harus mentauhidkan Allah. Makanya orang kalau tidak mentauhidkan Allah maka dia akan kafir. Seperti itu. Allah tidak akan menerima taubatnya orang kafir. Ya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah mereka orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Saya tambahkan dalil. Minta tolong yang sudah di-download aja Pak Didi, Tirmidzi. Saya minta tolong hadis Tirmidzi yang sudah di-download aja. Nomornya 3540. Tirmidzi 3540. Tirmidzi 3540. Ini menarik ini, hadis qudsi ini. Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani laka wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bena Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Silakan. Sa'id bin Ubaid menceritakan kepada kami, langsung dan ia berkata, ya dari Anas, aku mendengar Bakar bin Abdullah al-Mustani berkata, langsung aja Anas cari. bin Malik menceritakan kepada kami dan ia berkata, Nah, itu poinnya.
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Loh, berarti ada skutsi ini. Jadi kalau ada kata-kata Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ada skutsi. Lanjut. Wahai anak-anak Adam. Nah, ini nih poinnya. Silakan. Sepanjang engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah ada pada dirimu. Dan aku tidak akan peduli. Maksudnya aku tidak peduli kalau sebesar apapun dosamu, aku nggak peduli. Tetap aku ampuni. Asalkan kau berdoanya hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Nomor 2, wahai anak-anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai tingginya awan di langit. Loh, memenuhi langit. Langit itu kolong langit penuh dengan dosa-dosa anak Adam. Lanjut. Kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya, maka aku akan mengampunimu. Dan aku tidak akan peduli. Aku tidak peduli kalau lebih banyak lagi, lebih besar daripada langit. Asalkan kau minta ampun kepadaku. Yang terakhir, ya ini intinya nomor 3. Silakan. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Dosamu memenuhi bumi. Penuh bumi ini dengan dosamu. Terus, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Kau datang nanti kepadaku di hari kiamat tidak pernah melakukan syirik. Kau mentauhidkan aku, kau tidak pernah menyekutukan aku, maka niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Loh, aku akan datangi engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Aku ampuni, asalkan mentauhidkan Allah. Tauhid, syarat pertama tauhid. Makanya belajar tauhid supaya dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Nomor 2, syarat taubat diterima ya. Nomor 2, 3, dan 4. 2, 3, 4 jadi 1 nanti. 2, 3, 4 jadi 1. Nomor 2, mengadakan perbaikan. Oh iya. Ya setelah taubat, ya lakukan amal soleh. Ya. Dulunya suka minum khamar, sekarang rajin ke masjid. Dulunya suka melakukan perbuatan yaitu maksiat, sekarang dia melakukan amal-amal soleh. Dulunya durhaka sama orang tua, kurang ajar dengan orang tua, sekarang dia berkata lemah lembut dengan orang tuanya. Ya perbaikan, harus ada perbaikan. Yang ketiga, kembali kepada agama Allah. Kembali, harus taklim, kembali kepada agama Allah. Yang selama ini dia tinggalkan masjid, dia tinggalkan majelis ilmu, telinganya nggak pernah dengar ayat-ayat Quran, kembali. Sehingga yang menghias di bibirnya zikir, baca Quran, telinganya menghias lantunan ayat Quran, nasihat para ulama dan seterusnya. Itu nomor 3. Nomor 4, yaitu tobatnya bukan karena tujuan duniawi. Jadi tobatnya itu bukan karena riya atau tujuan duniawi. Betul-betul karena Allah. Karena ada orang itu pura-pura tobat. Jadi tobatnya itu tobat sambel. Ya. Itu ya, tobatnya itu tobat tomat, tobat terus kumat. Oh, itu. Baik, mana dalilnya? Dalil untuk nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Dalilnya surat An-Nisa ayat 146. An-Nisa 146. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 4, An-Nisa ayatnya 146. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, caranya gimana taubatnya Pak Didi? Dan mengadakan perbaikan. Itu yang nomor 2, mengadakan perbaikan. Terus. Dan berpegang teguh pada agama Allah. Itu ciri taubat diterima yang nomor 3. Terus. Dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka kepada Allah. Baik, ikhlas, bukan karena riya atau tujuan duniawi. Terus mereka itulah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Oh, jadi syaratnya 3-tiganya ada di situ. Syarat yang keempat, mengakui dosanya. Ustadz, seorang wanita dulunya pernah berzina. Setelah itu dia menikah, dinikahi oleh laki-laki lain. Apakah dia harus jujur Ustadz bahwasanya dulu masa mudanya pernah melakukan zina sehingga yaitu hilang kegadisannya? Apakah harus mengakui Ustadz? Enggak perlu. Enggak usah. Enggak perlu. Seperti itu ya. Maka ini tidak disyariatkan, enggak perlu. Iya, tutup kubur. Ya, seperti itu. Apalagi kalau ada orang melakukan maksiat, maka jangan melakukan mujaharah, bangga dengan dosa. Contohnya, dia berkata kepada teman-temannya, misalnya, atau kepada anaknya, wis nak ya, wis, ojo ditiru koncomu sing nakal, ojo ngombe,
Ojo minum minuman keras. Bapakmu biyen iki mulai. Iya. Bapakmu biyen iki wis kerat-keratan lu. Nggak usah, nggak boleh bangga dengan dosa. Iya, wis bapak gak seneng kon sekolah pacar-pacaran. Wis cukup bapak wae, biyen wake pacari bapak. Kok bangga? Salah, itu namanya mujahar. Bapak Ibu tahu? Dosa yang paling besar itu mujahar, membanggakan diri karena dosanya. Padahal aibnya sudah ditutup sama Allah, dibongkar lagi. Itu malah nggak diampuni oleh Allah dosanya. Nggak diampuni. Saya dulu ini Ustadz, ya Allah Ustadz, wis alhamdulillah saiki oleh hidayah Ustadz. Dulu Ustadz kalau tahu saya Ustadz, wah wis. Itu ngomong dia. Nggak usah. Ya, banyak nggak yang model kayak gini? Hati-hati, terjebak dia, ya, hati-hati. Jadi dalam hal ini mengakui dosanya. Akui, ya saya dosa. Bapak Ibu sekalian, contohnya pengakuan dosa kepada Allah, ya, itu dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar mengakui kalau dia melakukan dosa. Beda dengan orang Nasrani, pengakuan dosa ke gereja, bayar, masuk bilik, nanti sudah wes diampuni selesai. Oh enak, gitu ya. Kalau kita tidak, kita ada zikirnya. Namanya Sayyidul Istighfar. Kan gini bunyinya. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Belum poinnya. Wa wa'duka mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika aliyya wa abu'u bi dzambi. Lah itu. Wa abu'u bi dzambi. Aku telah melakukan dosa kedzaliman ya Allah. Ya, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Jadi dia harus mengakui kalau dia melakukan dosa. Ya, dia berdoa dalam bahasa Indonesia. Ya Rabb, hamba memang telah berbuat zalim. Hamba telah melakukan sebuah dosa yang kau laknat, yang kau kutuk ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yaitu yang bisa mengampuni dosa hamba, menerima taubat hamba. Jadi akui dulu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-A'raf ayat 23. Oh pasti hafal semua ini. Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf ayat 23. Doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu sering-sering baca doa itu Bapak Ibu. Pengakuan dosa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Terus ayo baca Pak Didi. Keduanya berkata. Keduanya itu ya Adam sama istrinya Hawa. Apa katanya berdua? Ya Rabb kami. Ya Rabb kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Loh diakui kami telah menganiaya diri kami sendiri. Terus. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Loh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus ada lagi doa. Ayo, begini doanya. Surat apa, ayat berapa ini? Yang bisa dapat hadiah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu pengakuan diri. Iya. Katanya Nabi, siapa yang baca doa ini, dia baca doa-doa, minta rezeki, minta rumah tangga sakinah, minta keturunan, minta dimudahkan pekerjaan, minta hajatnya. Semua dia minta, terus ditambahi. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kata Rasul, semua hajat yang dia minta akan dipenuhi semua oleh Allah. Makanya sisipkan doa ini, jangan sampai ditinggalkan. Sisipkan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu. Dalilnya itu adalah Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Tak kasih bocoran sudah. Al-Anbiya suratnya. Pak Didi cukup dibuka aja. Tirmidhinya Pak Didi. Minta tolong Tirmidhinya. Al-Anbiya 87. Al-Anbiya 87. Sekarang saya ingin menjelaskan Tirmidhi nomor 3505. 3505, Tirmidzi 3505. Orang kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dapatnya apa Pak Didi? Ayo baca. Dari mana? Saat. Ya, dari saat.
Dari Sa'ad radhiyallahu an ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya doa Zunnun. Zunnun itu Nabi Yunus alaihissalam. Nama lainnya Zunnun. Lanjut. Saat ia berada dalam perut ikan paus. Nah, saat dia berada dalam perut ikan paus. Lanjut. Adalah. Terus. Tidak ada ilah kecuali engkau. Ya. Maha suci engkau. Terus. Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang yang zalim. Baik, diakui telah berbuat zalim. Maka kata Nabi, sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa itu, maka kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Loh, pasti semua hajatnya dikabulkan. Makanya tolong sisipkan doa ini, pengakuan. Pengakuan atas kezaliman yang dia lakukan. Baik, dan Bapak Ibu harus tahu bahwasannya Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan baca doa ini. Kegelapan yang pertama itu di malam hari, tengah laut, malam hari. Pada waktu itu kan di tengah laut, di malam hari di atas kapal tengah laut. Waktu itu kapal oleng. Maka mereka sepakat harus ada salah satu orang yang harus menceburkan dirinya ke laut ini. Terus apa? Nggak ada yang mau. Ayo dilakukan undian. Undian pertama yang muncul namanya Yunus bin Matta alaihissalam. Mereka tidak percaya, masa Nabi Yunus suruh ke laut. Undi lagi diundi. Undi yang kedua tetap yang keluar Nabi Yunus. Mereka tambah tidak yakin. Coba diulang lagi, diulang Nabi Yunus. Mau tidak mau sudah. 3 kali namanya Nabi Yunus keluar undian untuk keluar dari kapal. Maka beliau malam hari loh ini di laut, tengah laut menceburkan. Sudah ya, kegelapan pertama ini. Kegelapan yang kedua langsung disambar ikan paus. Masuk ke dalam perutnya ikan paus. Kegelapan kedua. Bayangkan di dalam perut ini. Kegelapan kedua. Dan Allah selamatkan, Allah perintahkan ikan paus jangan kau lunakkan tubuhnya Yunus. Jangan kau hancurkan tubuhnya Yunus. Yang kedua, yang ketiga sama ikan paus ditaruh dasar laut sampai dasar paling bawah sudah. Nempel ininya sudah, paling bawah. Kegelapan nomor 3. Maka Nabi Yunus saat itulah berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikabulkan sama Allah, dikeluarkan, ditumpahkan oleh ikan paus itu ke daratan. Sehingga Nabi Yunus lunglai. Itu ada ayatnya dalam Quran. Lunglai, lalu kemudian dia tidak berdaya, lalu Allah perintahkan kepada Yunus untuk memakan labu. Makanlah labu. Untuk memberikan kekuatan. Makanya penting makan labu itu. Ya, labu itu apa? Walu putih, walu kuning, ya dibuat kolak biasanya. Itu ada dalam Al-Quran itu Pak. Cerita ini. Allah perintahkan untuk makan labu itu. Lalu kemudian dimakanlah dan kemudian Nabi Yunus sehat kembali. Nah, kata para alim ulama ini menunjukkan kepada kita, orang itu kalau kondisi susah, ya, dirundung kesedihan, kegalauan, penuh dengan kegelapan hidupnya, maka baca tadi, La ilaha illa anta subhanaka ini. Allah akan mudahkan semuanya. Oh, selain itu ya baca sholawat tentunya ya. Ayo kita lanjutkan yang keberapa sekarang? 6 ya? 5 mengakui dosa. Nomor 6, lakukan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat. Nomor 6, sholat sunat taubat. Cara taubat yang benar ini. Sholat sunat taubat. Dalilnya, ayo Pak Didi minta tolong dibuka Abu Dawudnya. Abu Dawudnya dibantu 1521. 1521. 1521. Abu Dawud. Silakan dibaca. Sholat sunat taubat. Perhatikan urut-urutannya ya. Bapak Ibu cara melakukannya, urut-urutannya ini. Perhatikan. Silakan. Dari Asma bin Hakam Al-Fasari. Dia berkata, ya. Saya pernah mendengar Ali radhiyallahu an berkata, ya. Aku adalah seorang laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, langsung aja poin bawahnya, yaitu sebelum terjemahannya. Barang siapa yang melakukan dosa, langsung aja dicari. Ya, langsung aja. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, isinya, seorang hamba yang mengerjakan suatu dosa. Nah ini, apabila ada seorang hamba melakukan dosa, terus lalu dia berwudu dengan sebaik-baiknya. Wudu, terus setelah itu memohon ampun kepada Allah. Terus
maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, terus kemudian beliau membaca ayat. Ya. Quran surat Ali Imran ayat 135. Baik, jadi dia berwudu lalu dia sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah sholat itu dia istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. 1521 ya, Abu Dawud. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 7. Yang ke-7, penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Tanamkan dalam hati, menyesal. Menyesal betul-betul. Menyesal. Ya. Tanamkan dalam hati betul-betul penyesalan. Ya Allah, omongan saya bikin orang tua saya nangis. Nyesel dia, nyesel. Iya. Opo olambe iki kok anu ya. Aduh, itu nyesel dia. Baik. Mana? Karena penyesalan itu bagian dari taubat. Dalilnya adalah Ibnu Majah. Mungkin di tempat Pak Didi nggak bisa ini Ibnu Majah. Bisa ya? Oh ada, nah Ibnu Majah. Nomornya 3448. 3448. 3448 Ibnu Majah. Nabi bersabda, an-nadamu taubat. An-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Ya, dari Abdullah bin Mughaffal atau Ibnu Mughaffal singkatannya 3448. Ayo. Dari Ibnu Mughaffal ia berkata, Iya. Aku bersama bapakku mengunjungi Abdullah. Terus dan aku mendengar ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya penyesalan adalah sebuah taubat. Duh, penyesalan itu bagian dari taubat. Nyesel. Nomor 8, meninggalkan maksiat dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Iya, nyuri sandal orang, nyuri, korupsi termasuk. Ya harus kembalikan dulu haknya orang, baru taubat. Kalau enggak ada manfaatnya. Meskipun dia tiap bulan umroh, tetap enggak manfaat. Kalau ada kaitannya sama orang loh ya, dia nyakiti, pernah menfitnah orang. Ya apa Ustaz? Ya minta maaf. Lah kalau orang itu enggak bisa memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting Anda sudah minta maaf. Apa perlu Ustaz tak jelaskan? Saya minta maaf ya, orang itu pasti tanya, loh memangnya salah apa panjenengan? Apa perlu Ustaz saya sampaikan? Panjenengan pernah tak fitnah, pernah tak omong? Enggak usah. Enggak usah dijelaskan. Yang penting saya minta maaf. Namanya orang Pak, lisan itu lidah itu kecil tak bertulang. Oleh karena itu barangkali ada kata-kata saya ya yang tidak menyejukkan hati panjenengan, saya minta maaf. Oh iya sudah saya maafkan. Selesai. Ya, enggak usah dijelaskan. Ya, kamu pernah tak rasani ini. Waduh, tambah enggak karu-karuan. Ya, enggak usah. Baik. Jadi meninggalkan maksiat, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Ustadz, kalau saya pernah ngambil hartanya orangnya meninggal, tak cari keluarganya, enggak ada, enggak ketemu. Ya apa caranya mengembalikan ini Ustadz? Caranya sodakokan di jalan Allah. Ya, misalnya kita pernah pinjam sama orang itu meninggal. Waktunya kita mau mengembalikan, orangnya enggak ada, keluarga enggak ada, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Ya apa Ustadz? Tuh apa ini, sodakokan di jalan Allah, atas namakan orang itu, atas namakan. Ternyata sekian tahun keluarganya ada yang nyari. Saya pernah dengar panjenengan pernah pinjam sama famili saya itu sekian juta misalnya. Itu. Lah terus gimana Ustaz kalau kayak begini? Berikan lagi. Berikan uang itu, haknya mereka. Lah terus yang sudah saya sodakokan jadi pahala panjenengan. Jadi pahala panjenengan. Baik. Ini yang nomor 8. Dalilnya di mana? Mengembalikan, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Al-Baqarah 160. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Silakan. Al-Baqarah 160. Ya, 160. Kecuali mereka yang telah taubat. Terus. Kecuali mereka yang telah taubat. Terus. Dan mengadakan perbaikan. Terus. Dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Loh, ya itu tadi, ninggalkan maksiat, mengembalikan hak-haknya orang, ya, seperti itu. Lanjut nomor 9 sekarang. Kita lanjutkan 9. Memperbanyak taubat. Perbanyak taubat sebelum ketemu 4 hal. Mumpung belum ketemu 4 hal, perbanyak taubat.
perbanyak taubat sebelum ketemu 4 perkara. Apa itu? 1, sakaratul maut. Mumpung belum sekarat. Perbanyak taubat. Ya. Dalilnya sudah kita bahas. Nomor 2, sebelum azabnya Allah turun. Karena kalau sudah azab, sudah selesai. Nggak ada artinya lah. Kita nggak tahu azabnya Allah ini bagaimana, kita nggak tahu. Sebelum azab turun. Itu dalilnya ada di surat Al-Mu'minun ayat 85. Sebelum azab Allah itu turun. Terus kemudian yang ketiga, sebelum matahari terbit dari barat. Selama ini terbitnya dari timur. Nah ini kalau sudah terbit dari barat, ya kiamat. Dan yang terakhir, yang keempat, sebelum keluarnya Dajjal dan Dabba. Sebab kalau sudah keluar Dajjal, selesai Pak. Sudah akhir zaman ini. Maka katanya Nabi, tidak ada manfaatnya imannya. Tidak bermanfaat lagi. Ya. Makanya ini keluarnya Dajjal dan Dabba. Apa itu Dabba? Binatang melata. Yang binatang ini nanti bisa berbicara. Seperti apa binatang ini? Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, Dabba. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, nomornya 130. Kita lewati aja ya. Sekarang terakhir 10, istiqomah setelah bertobat. Terakhir itu sudah. Istiqomah. Jadi kalau sudah taubat, maka kerjakan istiqomah. Istiqomah beribadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Ustadz supaya tidak bosenan gitu loh Ustadz. Kadang-kadang sudah istiqomah kendur lagi. Ya terus siapa Ustadz? Lakukan amalan sesuai dengan kemampuan. Tidak usah memperberat diri. Bisanya tahajud 2 rakaat atau witir 1 rakaat tok, nggak apa-apa. Tapi rutin, terus saja. Itu Ustadz nggak bisa Senin Kemis, nggak apa-apa. Anda bisanya apa? Saya bisanya itu puasa 3 hari setiap bulan. Ayamul bid, wis itu tok aja. Terus tapi rutin aja. Semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Baik, mana dalilnya harus istiqomah dalam taubat? Dalilnya adalah Quran surat nomor 11 ayat 112. Quran surat 11 ayat 112. Allah berfirman, siapa Didi? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Silakan. 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqomah, terus sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Loh, telah taubat disuruh istiqomah, terus. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai kata akhir dari saya, beberapa perkara yang wajib dihindari dalam taubat. Ada beberapa perkara yang wajib panjenengan hindari dalam bertobat. 3 perkara. Ada 3, harus hindari. Panjenengan kalau betul-betul ingin tobat, hindari 3 ini. Selama 3 ini masih melekat di diri kita, tidak mungkin tobat diterima. Tak mungkin. Nomor 1 apa? Terus-menerus dalam berbuat dosa. Jangan. Stop ya stop. Kok sih terus-terusan ya? Yo taklim, yo apa ini? Apa ya amal soleh, ya amal buruk, ya jangan, ya anu aja istiqomah, jangan terus menerus jadi apa istilahnya repeat again, ya, diulang lagi, habis tobat anu lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Nah jangan. Mana dalilnya? Ali Imran ayat 135, nanti dibaca sendiri. Ali Imran 135. Jangan terus-menerus berbuat dosa. Nomor 2, yaitu bangga dengan dosanya. Jangan bangga sama dosanya. Jangan bangga sama dosanya. Orang tua membanggakan dosanya kepada anak-anaknya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, nggak boleh. Wis cukup bapak wae nak bapak biyen iki. Jangan, nggak boleh. Dalilnya mana? Bukhari. Sahih Bukhari nomor asli 6069. Bukhari 6069. Nggak boleh bangga. Nggak ada manfaatnya nanti tobatnya. Terakhir penutup, tidak istiqomah dalam bertobat. Tidak istiqomah dalam bertobat. Tidak istiqomah. Wallahu a'lam wa bishawab. Dalilnya mana yang tidak istiqomah ini? At-Taubah ayat 102.
At-Taubah ayat 102. Nanti bisa dibaca sendiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah taufik, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dosa kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah bertobat sebelum ajal. Dan jika kita wafat, semoga Allah menjadikan wafat kita husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Insya Allah berikutnya kita masuk hadis yang nomor berapa berarti? Nomor 5. Insya Allah. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyyin wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.